pemrograman web. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai PHP dan bagaimana integrasinya dengan database. Nah, di sini kita akan mengintegrasikan PHP dengan database MySQL. Oke, jadi teman-teman silakan start dulu untuk MySQL-nya. Nah, kemarin teman-teman sudah menginstal XAMPP, jadi di sana ada dua opsi, yaitu starting Apache dan MySQL-nya. Jadi kita start dulu untuk web service menggunakan XAMPP. Nah, di sini ada manage server ya, kemudian kalian start yang MySQL dan Apache web server. Jadi Apache web server ini untuk web servernya, web service-nya di tempat kita untuk menjalankan webnya, kemudian di MySQL-nya digunakan untuk database. Nah, jika sudah, teman-teman silakan buat database baru. Oke, jadi bisa buat database baru. Akses di localhost /phpMyAdmin. Ini saya hapus dulu. Nah, localhost /phpMyAdmin. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan membuat database baru. Nah, untuk nama database-nya boleh menyesuaikan ya, tetapi agar kalian tidak kebingungan nantinya, silakan membuat database dengan nama yang sama seperti di video. Misalkan kita buat new database. Nah, misalkan saya mau membuat database dengan nama database. Oke, create. Nah, database-nya sudah dibuat. Nah, jadi di sebelah kiri di navigasi sebelah kiri di sini database yang sudah kita buat itu udah muncul namanya database. Kemudian teman-teman silakan buat table ya. Nah, untuk membuat table caranya adalah tinggal diklik di structure di sini, atau yang biasa menggunakan query bisa menggunakan query. Nah, misalkan di sini saya buat aja tabelnya, kolomnya adalah 4 gitu. Misalkan nama tabelnya adalah users misalkan ya, ini users gitu. Oke, di go. Nah, kemudian kita akan dihadapkan dengan structure database-nya. Di sini saya buat ID. Tipenya integer, panjangnya 11, auto increment. Go. Oke. Nah, kemudian di sini saya buat name. Name itu tipenya adalah varchar. Panjangnya misalkan 100. Terus saya buat email, kemudian email itu varchar misalkan panjangnya 100. Terus ada mobile, varchar 15. Oke, jika sudah kemudian klik save. Nah, jika sudah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ID dengan primary key dan sifatnya adalah auto increment. Jadi penomorannya otomatis. Kemudian ada name, ada email, dan ada mobile. Nah, jika sudah, teman-teman silakan buat file di htdoc. Nah, di htdoc teman-teman silakan buat htdoc. Kemudian buat new folder. Misalkan di sini saya buat foldernya adalah saya rename aja namanya basic PHP MySQL. Oke, misalkan namanya adalah basic PHP MySQL. Jadi di dalamnya ini nanti teman-teman bisa menambahkan basic PHP MySQL semua codingnya di sini. Nah, kemudian kita buat dulu config-nya. Untuk config, teman-teman bisa buatnya di sini atau foldernya bisa di drag ke editornya. Kita siapkan editornya dulu.
Oke, ini. Kemudian drag foldernya. Ini basic PHP, kemudian kita drag dibawa ke Visual Studio. Nah, sekarang teman-teman menambahkan config-nya dulu. Jadi, ini saya perbesar sedikit. Oke. Nah, sekarang kita buat file config. Jadi, new buat config.php. Nah, di config ini teman-teman silahkan buat settingan untuk koneksi ke server lokal. Nah, server kita di sini kan menggunakan PHP XAMPP. Jadi PHP kemudian database hostnya saya gunakan ini. Hostnya adalah localhost ya, karena kita masih bersifat lokal. Kemudian ada database name. Ada database name adalah database. Terus sorry, ini ada kurang semikolon ya. Kemudian username ya. Username-nya adalah root. Nah, root ini adalah bawaan default dari XAMPP-nya. Jadi untuk username keseluruhan itu password user defaultnya adalah root. Passwordnya secara default dia kosong. Jadi teman-teman bisa mengosongkan dulu untuk password karena bawaan defaultnya adalah seperti ini. Kecuali teman-teman sudah setting di awal username sama passwordnya, nanti menyesuaikan dengan value yang kalian inputkan. Nah, jika sudah teman-teman silakan koneksikan MySQL sama dengan MySQL terus connect. Nah, di sini ada variabelnya adalah ada usernya, kemudian password, kemudian database, kemudian port, kemudian ada socket. Nah, di sini paling pertama itu adalah host. Jadi, database host, kemudian ada username, bukan database username, kemudian ada database password, setelah itu adalah database name. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, silakan teman-teman buat file baru lagi dengan nama index.php. Oke, nah di index.php ini adalah kita mengambil seluruh data yang ada di MySQL, yang ada di server lokal tadi, yang ada di database. Jadi kita tambahkan saja dulu data dummy di sini. Insert. Nah, misalkan namanya adalah Kresna. Emailnya kresna@primakara.ac.id. Mobilenya misalkan seperti itu, kemudian di go. Oke, kita tambahkan lagi satu data. Misalkan nih Sudiatmika. Terus Sudiatmika @gmail ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua data yang sudah kita inputkan. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan seluruh data ini dengan di index.php tadi. Jadi langsung saja caranya adalah buat saja dulu PHP. Kemudian result MySQL query. Nah, query ini adalah yang ini apa namanya? Yang biasa kalian lakukan di mata kuliah database, di mata kuliah basis data itu menggunakan SQL untuk mengambil
menampilkan data database ya. Jadi kalau misalkan SQL untuk menampilkan ini adalah select bintang from users. Oke, jika kita go, dia akan menampilkan data ini. Jadi query yang sama kita akan ketikkan di file ini. Jadi pertama, oh ya, sebelum itu kita harus memanggil dulu settingan tadi menggunakan include once. Include once. Jadi nama settingan tadi adalah config.php. Oke, result. Kemudian kita akan mengkoneksikannya. Di MySQL query select bintang from user. Kemudian kita akan buat tag untuk HTML. Nah, terus di head title-nya misalkan PHP MySQL. Terus ada body di sini. Kita coba dulu untuk menampilkannya. Jadi tetap PHP kita bisa menggunakan while user data MySQL fetch array. Jadi di sini outputnya adalah array. Kemudian yang dipanggil adalah result. Nah, coba kita panggil dulu di echo misalkan user data name. Kita tes panggil satu data dulu sebelum kalian ketik code-nya kepanjangan. Oke, kemudian kita di sini akses localhost / nama folder tadi yaitu di, kalau nggak salah namanya adalah basic PHP MySQL. Nah, kita running. Nah, di sini ada error. Expect list 2 parameters diminta. Nah, jadi karena diminta 2 parameters, oke, kita panggil lagi satu adalah variabel MySQLD. Karena di sini kita menyimpannya di MySQLD, kita lupa menambahkan. Kalau sudah di save, di refresh. Nah, data sudah berhasil kita get. Dan nama Krisna dan Sudetmika. Sekarang tugas kita adalah merapikannya. Jadi kita rapikan tampilannya karena masih berantakan. Jadi bisa kita rapikan menggunakan table. Oke. Jadi misalkan table with misalkan 80%. Bordernya 1. Mungkin teman-teman bisa mengingat lagi basic dari HTML. Kemudian kita panggil tr. Oke. Ada th-nya. Ada name. Terus ada mobile. Kemudian ada email. Kemudian ada update. Nah, nanti update ini bertujuan untuk melakukan updating data. Seperti itu.
update. Oke. Kemudian kita akan menampilkannya agak lebih rapi lagi. Echo tr, di echo lagi, ada td. Nah, untuk menyambungkan string dengan value yang akan kita get dari database, jadi kita harus menambahkan ini titik ini agar tidak error. Kemudian di plus td. Nah, di sini kita tambahkan data yang kita ambil dari array name. Nah, untuk yang urutan ini ada name ini diambil dari judul kolom di database. Kita ambil dari sini. Name. Nah, berarti ada email dan mobile. Jadi tambahin aja di sisanya itu ada seperti ini. Nah, ada name, mobile, dan email. Mobile sama email. Kemudian kita tambahkan lagi satu untuk button update-nya. Button update kita bisa tambahkan seperti ini. td a, ini hapus dulu. Ref ke. Nah, jadi di sini kita ketika button itu ditekan, ketika button diklik, dia akan merujuk ke ID dari masing-masing. Jika ID-nya diklik ID 1, maka data yang ditampilkan adalah Kresna, @primavera, dan mobile ini. Nah, jika ID 2-nya diklik, maka Sudetmika, dan datanya juga ini. Jadi kita ambil berdasarkan ID-nya. Jadi refnya adalah edit.php, di mana ID-nya adalah user, data, sama ID. Ini kita gunakan satu. Seperti itu. Kemudian keterangannya adalah edit. Nah, jika edit sudah, sepertinya saya ada salah sesuatu. Ya. Nah, yang kurang itu adalah delete. Kita belum menambahkan delete. Jadi data ini nanti bisa dihapus dan diperbaiki. Ada delete dan update. Saya copy dari sini aja. Copy, tambahkan pemisah atau gini. Ini bukan slash ya, tapi dot. Di sini juga ada delete.php, ID usernya data.id, tetap tulisannya adalah delete seperti ini. Terus diakhiri dengan td. Oke. Nah, sekarang kita tutup tag ini, tr ya, di sini. Nah, jika kita refresh halamannya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti jika diklik, dia akan mengedit data yang berdasarkan ini aja. Jika di delete, dia akan menghapus data yang di sini. Begitu juga yang di bawahnya, seperti itu. Nah, apabila teman-teman menambahkan data baru di sini, dia akan otomatis di fetch. Misalkan primavera@gmail misalkan. Terus mobile-nya misalkan ini. Go. Ketika di refresh, datanya bakal langsung menambah otomatis. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita akan menambahkan button edit dan delete. Karena ketika diklik belum ditemukan. Masih muncul error karena kita belum membuat file edit.php. Nah, sekarang kita akan membuat dulu file edit.php. Nah, di sini tambahkan edit.php. Nah, di edit.php
kita bisa menambahkan form. Jadi pertama ingat PHP dulu, terus include once, tambahkan config.php. Tetap include-nya harus ditambahkan karena kita harus mengambil settingan awal, biar kita nggak buat settingan berkali-kali. Terus iset. Nah, ini iset ini bertujuan untuk mengecek apakah datanya available atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi di sini tambahkan if iset post update misalkan seperti ini, if iset post update. Oke, ini masih error ya. ID misalkan post ID. Nah, kenapa di sini post ID? Karena di sini kita mengirimkan datanya adalah berbentuk ID, ada ID-nya, ada kata ID. Nah, jadi kita akan mengambil data ini, parameter ini. Yang dikirimkan adalah ID. Jadi post ID, kemudian name itu ada sebentar. Oke, sebentar. Oke, kita buat dulu. Name misalkan, kemudian ada apa? Email, ada post, email, dan mobile. Mobile itu ada mobile. Nah, kemudian update. Oke, jadi update-nya kita ambil query lagi. Jadi misalkan result, kita lakukan query update. Tentunya teman-teman masih ingat ya query update. Jadi teman-teman bisa teman-teman bisa lakukan flashback kembali ke materi basis data untuk mengingat lagi SQL yang telah diajarkan, karena kita akan menggunakan itu lagi. Jadi jangan pernah dilupakan. Nah, jadi kita panggil lagi fungsi yang sebelumnya, yang ini ya. Kita panggil lagi yang ini. Ini data aja. Kemudian tambahkan SQL update user set name-nya sama dengan name, kemudian ada email, set their email, terus ada mobile, di set mobile. Nah, sesuaikan dengan yang variabel ini. Oke. Nah, tambahkan lagi satu. Agar update-nya sesuai dengan ID, maka tambahkan where ID sama dengan ID. Sini ya. Nah, sudah. Nah, jika sudah, teman-teman, misalkan nih, jika prosesnya sudah selesai, kita bisa tambahkan redirect. Jadi ketika update-nya sudah selesai, redirect-nya ke misalkan location index.php. Header location. Jadi ketika update
form sudah diisi semua, dia akan diarahkan ke index.php. Nah, sekarang teman-teman adalah menampilkan ininya dulu, menampilkan formnya dulu, tampilkan formnya. Jadi untuk formnya ini misalkan saya buat form. Nah, ada ID, get. Nah, kemudian saya sudah jelaskan bedanya get sama post ya. Kalau get itu diambil dari parameter ini. Kalau post itu diambil, dia akan mengirimkan data langsung dari formnya. Seperti itu. Nah, kita panggil ID-nya dulu, kemudian result, panggil datanya, kita bisa copy ini, di copy, tapi kita tambahkan where ID, terus kembali while lagi. Nah, kita biar nggak capek ngetik, kita copy ini aja. Nih, dipanggil atau gini aja biar teman-teman paham. Jadi while tetap kita lakukan looping dulu di while-nya, tambahkan sebentar, kita cek data. Oke, sekarang kita panggil datanya lagi menggunakan fetch array lagi ya. Jadi outputnya adalah array. MySQL fetch array, jalankan query resultnya, kemudian kita simpan name itu di user data name, kemudian ada email dan mobile. Oke, di sini ada email, ada mobile. Nah, dan baru kita buatkan formnya. Seperti biasa, kita buat dulu HTML, kemudian ada head, kemudian title-nya, misalkan ini edit form. Nah, terus di body teman-teman bisa buat form. Nah, terus name-nya adalah misalkan update user, method post, actionnya kemana? Actionnya ke edit.php, jadi ke dirinya sendiri. Nah, maksudnya adalah ketika nanti value yang ada di form ini dikirimkan, dia akan dikirimkan dengan sifat post. Nah, di sini dia akan menangkap post. Kemudian actionnya adalah edit. Actionnya adalah ke dirinya sendiri di form ini sendiri. Seperti itu. Jadi tambahkan table untuk tampilannya dulu. Sini saya tambahkan aja ya, border misalkan 1. Terus karena bentuknya string. Nah, tambahkan tr, ada name, panggil dulu name, jadi input type text
name-nya adalah name. Ingat, name-nya ingat di sini ya, namanya name. Kemudian value-nya ini kita ambil dari sini. Nih. Jadi value-nya adalah seperti ini. Nah, tanda ini sama dengan ini artinya dia langsung echo tanpa kita harus menulis echo lagi, yang seperti materi yang saya sudah jelaskan kemarin. Jadi langsung aja di sini nih. Ini kita copy saja supaya kita tidak perlu ngetik. Ada email, teks, tipnya email, kemudian echo-nya adalah email. Cek lagi satu. Ini ada mobile, tipsnya teks, ada mobile, ada mobile. Sudah? Nah, jika sudah, yang perlu kita tambahkan lagi satu adalah buttonnya. Saya copy. Oke, kita cek get ID. Nah, tambahkan lagi satu untuk karena di sini kan inputannya itu adalah where ID. Sorry, di sini ada where ID. Jadi kita harus mengirimkan data ini dulu, ID-nya. Nah, tambahkan lagi satu. Tambahkan. Ini saya copy. Nah, ini diganti ID. Kemudian tambahkan button submit. Input, type, submit. Value-nya submit. Name, submit. Nah, name-nya di sini kan update ya. Jadi bukan submit name-nya. Jadi di sini adalah update. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman kita ujikan dulu. Disimpan, kita cek kembali ke awal, di refresh, kita klik edit. Nah, di sini ada error. Oh, ini salah ya. Bukan MySQL, tapi MySQL fetch array. Oke, kita refresh lagi. Kita cek. Nah, berhasil. Jadi kita bisa edit di sini. Misalkan mobile-nya kita rubah 9 semua, kemudian di submit. Kita cek. Perhatikan datanya belum ada yang terubah ya. Karena kemungkinan kita salah menginput query. Kita salah mengedit query-nya di sini. Oke. Nah, sebelum menjalankan ini teman-teman yang pemula, jadi teman-teman bisa cek dulu isinya apakah sudah masuk atau belum. Name, terus email sama mobile. Cek dulu isinya apakah sudah dikirimkan atau belum. Oke, edit lagi. Kirim dulu. Nah, ini kelihatan errornya nih. Undefined index ID. Inline 20. Nah, jadi di sini dia ada ID. Oh, ini dia. Name-nya salah, bukan name tapi ID. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, ini ada lagi. Undefined index ID di baris ke 20.
baris ke-20 katanya ada salah, ada ID yang salah. Nah ini, get ID. Dia menganggap bahwa ada yang salah. Oh ya, karena kita belum memanggil ID-nya. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman. Nah, tadi error ini muncul karena kita tidak mendirectnya ke halaman home. Jadi di sini kita error. Karena parameter di sini itu hilang. Jadi teman-teman bisa kembalikan lagi SQL-nya yang di sini. Nih. Disimpan. Kemudian di refresh, edit. Kita edit ini, seperti ini, di submit. Nah, masih belum juga ya. Masih ada error. Oke, jika masih salah, teman-teman bisa mencetak dulu query-nya. Apakah sudah benar atau belum? Caranya adalah ini kita cut dulu. Seperti ini. Kemudian di echo dulu. Apakah datanya sudah muncul sesuai atau belum? Biasanya banyak sekali yang mengalami ini. Oke, di refresh. Edit. Nah, submit. Perhatikan. Update user set name, emailnya juga sudah, mobile juga, where ID 1. Kita jalankan. Oh, ternyata di sini mobile-nya muncul 2 ya. Kita hapus dulu. Di sini ada 2 mobile. Ternyata, nah ini hapus dulu. Kita coba sekali lagi. Tapi kita edit dulu di bagian sini. Sorry, ini kita undo dulu. Kemudian yang tadi kita hapus. Ya, saya baru nyadar karena tadi nomor HP-nya ternyata 2. Oke, misalkan seperti ini submit. Nah, nomornya sudah berubah. Seperti itu. Jadi yang di bawahnya juga kita bisa rubah. Misalkan kita mau merubah emailnya, krisnasulit4123. Email juga berubah. Nah, misalkan di sini saya ubah namanya Primakara321. Oke, berubah ya. Sip. Jadi sekarang kita menambahkan fungsi delete. Nih. Nah, tambahkan fungsi delete. Jadi kita buat file baru namanya delete. Terus kita tambahkan PHP lagi. Ingat require once. Nah, panggil yang config. Kemudian teman-teman panggil ID-nya lagi, get ID. Nah, jika sudah, ada buat query lagi, result. Ini saya kopikan saja. Yang ini. Nah, ini 2 ya, 1 aja cukup. Nah, MySQL queries delete. Ingat query delete from users where ID adalah yang dikirimkan. Di sini ada ID. Kemudian jika sudah, kita akan direct halamannya lagi ke home. Header, location,
Karena mau directnya ke home berarti ke index.php. Oke. Jika sudah disimpan, kemudian kita refresh, kita klik delete, nah datanya langsung hilang. Habis. Nah yang kurang di sini adalah tambahnya adding data. Karena adding datanya nggak ada, kita tambahkan dulu. Di sini adalah add. Href misalkan add.php tambah data misalkan. Ini tambah data. Nah, jadi ketika diklik dia akan mengarah ke form tambah data. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu add.php. Nah, di add.php ini kita tambahkan form seperti delete. Kita tambahkan form seperti update ya, karena hampir sama. Jadi saya copy saja yang ini, yang edit, copy, kemudian bawa ke add. Nah, di sini ada perbaikan sedikit. Jadi ini kita tidak butuhkan karena kita menambahkan data. Saya delete. Nah, kemudian coba di sini adalah add date tambah data atau form tambah data itu misalkan. Nah, di sini form add user misalkan. Nah, metode post action ke add.php. Name, nah value juga kita nggak perlu, kita hapus saja. Dan emailnya kita juga nggak perlu. Mobile juga tidak di sini. ID juga tidak perlu karena sudah auto increment. Jadi ini kita bisa hapus. Nah, yang kita perbaiki adalah di sini. Jadi di sini add ya, add, terus button di sini juga ganti menjadi add. Oke. Jika sudah, kita akan menambahkan query untuk adding data. Terus kita tambahkan di result. Di sini kita hapus dulu. Query insert itu gimana? Insert into users ke name, email, dan ada mobile. Terus value-nya, values ada name. Ini jangan sampai ketukar ya, kalau ketukar nanti datanya malah ketukar juga. Email harus diurut berdasarkan ini. Email sama mobile. Oke. Nah, query sudah kita tambahkan. Nah, jika sudah, kita simpan. Kemudian kita akses webnya. Di refresh, tambah data. Oke. Jika sudah, tambah. Misalkan di sini Kresna New. Emailnya Kresna New @gmail. Kemudian HP-nya kita damai saja. Oke, Kresna-nya udah berhasil ditambahkan. Editnya juga bisa. Kresna-nya ada 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, sekian untuk penggunaan CRUD standar di PHP. Ya, cukup simpel ya, teman-teman. Jadi silahkan dikerjakan di localhost masing-masing. Tolong dibuat tampilannya agak rapi. Mungkin bisa menggunakan Bootstrap. Nah, setelah kalian sudah selesai mengerjakan ini, silakan diupload di GitHub-nya masing-masing. Kemudian di link repositorinya diupload lagi ke Schoology seperti biasa, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman silakan kerjakan code ini, kemudian tampilannya dirapikan dengan menggunakan Bootstrap. Setelah itu kalian upload ke Schoology untuk reponya. Codingnya kalian upload ke GitHub. Nah, oke, terima kasih untuk tutorial kali ini.
Tetap jaga kondisi, stay safe, stay healthy, dan ingat di rumah aja. Terima kasih, selamat belajar.